Selamat malam, Pak Selamat Paul. malam. Selamat malam. Oke, saya dikasih waktu dengan Pak Paul ya. Saya cuma mau nanya Pak Paul tentang Selalu sebuah bisa. sebuah kejadian di sana, sebuah kejadian yang ada di Palu itu ya. Kami sebagai Muslim juga ikut berduka ya, ikut berduka dengan kejadian yang menimpa saudara kami ya dari kaum non Muslim ya. Tapi alangkah baiknya kita tidak mengeneralisir semua ini dalam bentuk sebagai sebuah pengajaran agama. Karena apapun itu dalam setiap agama pasti ada yang namanya oknum-oknum yang bersifat militan. Itu pasti dimanapun. Dan di negara mayoritas pasti ada sebuah psikologis adalah psikologis power syndrome in majority. Itu pasti ada. Di negara belahan manapun, di agama manapun pasti ada seperti itu. Belahan dada, Pak. Nah, maksud saya cukup Belahan mana, gimana? Pak? Belahan mana? Oh banyak Pak. Saya boleh dikasih share screen untuk saya kasih gimana kejadian-kejadian yang banyak di apa yang kita ini. Bisa? Boleh saya dikasih akses share screen? Bisa, sebentar ya. Saya carikan caranya nih, bentar. Ya, sambil Anda siapkan, saya sambil ini ya, sambil setting dari Zoom-nya. Itu harus dari websitenya. Bentar, saya setting sekarang. Oke. Ya. Jadi kami sebenarnya ikut berduka cita juga ya. Mm. Merasa prihatin juga apa yang terjadi dengan saudara-saudara kami. Dan tapi hendaknya kita jangan mengail di air keruh. Kita samakan persepsi untuk menyelamatkan NKRI ini dengan jangan mengail di air keruh. Saya yakin saudara-saudara kami Kristen ya tidak ingin terjadi sebuah sebuah apa sebuah sebuah bara panas ini menjadi sebuah api yang akan membakar kita semua gitu loh. Saya yakin saudara-saudara Kristen di sini juga berpikir ulang untuk terus menggunakan isu-isu ini untuk membuat memprovokasi ya baik dari Kristen maupun dari Islam. Artinya di sini oke lah ini adalah kejahatan. Kita pun semua akan apa me, me, apa, mengecam semua tindakan itu, tapi tindakan itu artinya jangan digeneralisir kepada sebuah ajaran agama karena ini akan sangat berbahaya sekali ya sangat berbahaya sekali kalau ini terus digembar-gemborkan dan ini akan menjadi sebuah 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 api di dalam sekam yang nanti akan membakar kita sendiri gitu. Kita nggak mau negeri ini terpecah belah oleh sebuah perang yang seperti terjadi di Kosovo dulu ya yang berbasis perang dengan agama ini akan sangat berbahaya dan akan memecah belah. Semua pihak nggak akan ada yang menang, semua pihak nggak ada yang untung, semua akan merasa rugi. Karena ini disinilah tanah kelahiran kita, disinilah tanah tumpah darah kita. Mungkin bagi yang tinggal di luar negeri akan merasa tertawa ketika negeri ini akan terbakar. Tapi kita yang di negeri ini, pikirkan sekali lagi ini tanah lahir kita. Disinilah anak cucu kalian, nenek kalian hidup dengan memakan hasil dari bumi ini. Jadi sebaiknya kita berpikir secara bijak, kita mengecam bersama-sama apa yang terjadi di Palu, tapi kita juga harus ingat persatuan bangsa ini lebih penting daripada semuanya. Bagi mereka yang tinggal di luar negeri dengan sifat kepengucutannya, mungkin dia akan bisa berpikir tenang-tenang saja karena tidak akan kena imbasnya secara langsung. Tapi apakah kalian paham yang tinggal di negeri ini? Apakah kalian tahu apa yang akan terjadi di negeri ini bila ini terjadi perpecahan? Alangkah terjadi berapa banyak korban yang akan berjatuhan dari kedua belah pihak dan tidak akan ada yang menang dan tidak ada yang kalah. Karena kami di dalam Muslim, satu nyawa manusia hilang tanpa alasan yang kuat bagaikan membunuh semua manusia di semesta ini. Jadi tolong ini Anda adalah sudah sebuah bisa share kita screen juga sekarang. mengecam semua. Anda sudah bisa share screen sekarang, ya. Oke, saya Sekarang. screen. Ya. Terima kasih. Oke, sebentar. Saya buka dulu. Saya sudah siapkan datanya. Terima kasih, saya sudah dikasih akses waktu sama Pak Paul Zhang ya. Saya selalu kasih. Jadi kalian jangan fitnah saya nggak kasih akses monolog ya. Hanya saya tidak menerima yang ribut-ribut kayak anjing berebut tulang ya. Oke. Oke, sudah bisa dilihat Pak ya. Saya cari di data
di mana kejahatan sebenarnya semua pun melakukan, korbannya dari semua pihak, ya. Ini yang terjadi, Pak. Sebenarnya ketidakadilan ada di semua lintasan negara. Batas negara terlewati ketika ketidakadilan itu terjadi. Dan ini sudah terkonfirm. Artinya terkonfirm sama siapa itu, Pak? Bapak datanya dari mana itu? Kenapa, Pak? Datanya dari mana? Bisa dicek di mana? PBB juga ada. Loh, dicek di PBB di mana? CNN luar negeri pun ada. Bapak Gimana ngomong Patani, Prancis Thailand korban terbukti ISIS, ya, di sana. pelakunya ISIS. Bapak itu datanya dari mana? Irak 1,5 juta, pelakunya sekutu atau AS, ya. Terus Syria dan Palestina, Israel. Anda ini datanya sumbernya dari mana? Ini kan tulisan Anda sendiri. Nah, nggak bisa dipakai kalau begini, Pak. Ini saya ambil dari website-nya. Ditunjukkan website-nya. Jangan kalau begini namanya Bapak itu fitnah. Tahu nggak? Enggak, Pak Paul. Bapak bisa tunjukkan fitnah. Bapak sekarang maksud saya tidak mendiskreditkan agama manapun. Bapak minggir dulu. Anda minggir dulu, tunjukkan website-nya, ya. Oke, silakan Pak Dhani. Ya, silakan Dhani, di-unmute. Ya, terima kasih Pak Paul ya. Ya. Jadi ini selaku umat Islam yang mayoritas juga ikut bela sungkawa terhadap apa yang terjadi di Poso. Sebentar, Bapak berbela sungkawa tadi saya lupa nanya tadi. Itu yang bunuh Nabi itu masuk neraka apa masuk surga itu, Pak? Kita nggak tahu siapa yang membunuh, kita bukan panitia surga. Yang bunuh itu masuk neraka atau masuk surga, Pak? Saya bukan panitia surga ataupun panitia neraka. Loh iya, kata membunuh kan dosa di dalam Islam. Itu yang membunuh itu masuk surga apa masuk neraka? Bapak ini berapologet, tapi kalau saya tanya kebenaran tentang Al-Qur'anmu plang-pling-plung kayak anjing ngejar ekornya. Jawab yang jelas. Saya katakan saya bukan panitia surga. Saya nanya, itu masuk surga apa neraka itu kalau menurut Islam itu yang bunuh? Nggak tahu lah. Iya, berarti Bapak nggak tulus itu namanya. Ya, udah jelas itu Bapak nggak tulus. Gimana mau tulus? Gimana nggak tulus? Saya sendiri nggak tahu saya masuk surga atau neraka. Iya, Muhammad aja di surga apa di neraka aja nggak jelas kan? Iya. Nah, kenapa Anda memaksa? Kok memaksa gimana? Sekarang Muhammad ada di mana? Nah, kok lari ke sana? Tadi kan Anda menanyakan orang itu masuk surga atau neraka. Anda mau berbela sungkawa. Ya, Anda jangan Anda nggak usah, kalau sama saya nggak usah munafik ya. Anda kan menghalalkan darah saya. Anda kan menghalalkan darah saya. Ya, saya banyak saya ditunjukkan video-video yang Anda komentar tentang saya. Ya. Sekarang saya mau nanya. Silakan ditunjuk. Muhammad itu masuk surga apa masuk neraka? Larinya ke Muhammad. Loh, jangan saya nanya doang. Ya ada kalau nggak mau dijawab, ya sudah. Kalau cuma nanya doang, ganti silakan lainnya. Oke, silakan Pak Milenial. Halo, selamat malam. Ya, oh iya Ibu, sorry. Silakan. Jadi menurut Anda apa solusi yang terbaik untuk Indonesia? Diakonia sebesar-besarnya, sekuat-kuatnya. Karena perut yang kenyang itu nggak akan mudah dihasut. Dan kalau diakonia, jangan bawa-bawa agama. Itu namanya nggak tulus. Orang Islam diakonia, orang Kristen diakonia bagi makanan. Orang yang kenyang itu nggak bakal mudah dihasut oleh agama. Dan agama itu kalau orang dihasut oleh agama itu mengerikan sekali. Pak Jokowi yang beragama Islam itu juga teroris? Kan menurut orang Islam Jokowi togut. Siapa itu orang Islamnya? Saya Islam tidak pernah mengatakan Pak Jokowi teroris. Wakilnya juga seorang Islam tuh, seorang Kiai NU tuh, tidak ada tuh teroris. Beliau Islam loh. Pak Soekarno juga Islam tuh. Tokoh-tokoh Islam banyak di Indonesia ini yang baik. Apa mereka teroris? Ya, saya tunjukkan ya. Saya mau tanya, apakah Pak Jokowi itu yang beragama Sekarang Islam itu teroris? Kalau lagi begini kalian teriak Jokowi Islam. Kalau lagi saya tanya Anda, Pak Jokowi teroris apa enggak? Dia Islam loh.
Dia Tuh orang lihat Islam aja loh. sendiri Apa ya, kata di Anda layar dia Anda. nggak taat Ya, kepada Anda agamanya? lihat aja di layar Ya, Anda. saya nggak peduli. Saya Mana mau saya tanya Anda, tahu apakah Pak Jokowi Islam Jokowi itu apa enggak? teroris? Kalian sendiri yang bilang Jokowi bukan Islam, kafir. Ya kan? Oh, begitu. Berarti Pak Jokowi selama ini yang sholat itu kan kamu bilang bohong. Berarti Pak Mana Jokowi saya selama ini nggak tahu. sholat beneran itu. Nyatanya itu kalian lihat Oh, sendiri, begitu. orang-orang Indonesia bilang Jokowi kafir. Oh, Kiai Sebentar, Ya. Ma'ruf Amin juga bukan orang Islam. sebentar, Nyatanya Kiai Ma'ruf kalian Amin, bilang saya mau Jokowi tanya sama kafir Paul kan? Zong. Ya. Saya mau tanya sama Nama Paul saya Zong. bukan Zong. Kamu Apakah Pak sekali lagi Jokowi- bilang saya Zong, kamu saya remove dari sini. Kamu Zong beneran, kamu provokator. Kamu Oke. provokator di dalam Oke, di dalam silakan Indonesia, pergi dari tahu? sini. silakan di remove aja itu. Ya. Jangan panggil nama saya Zong ya. Saya orang hidup ya. Dan saya berkuasa untuk remove kamu dari sini. Nggak macam Allah kamu. Panggil nama saya dengan benar. Ya. Kalau Allah kamu memang sudah saya laknat, nggak sanggup apa-apa. Oke, silakan lanjut berikutnya. Jokowi Halo, dianggap Bapak. kafir, Tito dianggap kafir. Kalau lagi kayak Shalom. begini, kalian teriak-teriak Jokowi Islam. Munafik kalian semua ini. Oke, silakan Pak Oke, Farhan. Pak. Thank you, Silakan Pak. di-unmute lagi Pak Farhan sama share screen udah bisa. Mau share screen apa enggak? Pak Farhan. Silakan di-unmute, udah bisa itu. Mau share screen lagi apa enggak? Terima kasih Pak Paul Zong. Dibuka lagi ya. Saya Jangan akan panggil buka saya, ini, kamu Pak. panggil sekali lagi Song, saya remove kamu Paul ya. Zang, Pak. Iya, Paul iya. Zang, Pak ya. Mau share screen apa enggak? Saya cuma mau mengkonfirmasi aja bahwa saya Oke. berani untuk menampakkan muka. Anda Ya, bilang mana saya wajahnya? tidak berani. Ya. Iya, nggak berani, nggak bakal berani, udah, saya jamin dah. Iya dong, tampakkan muka dong. Halo, selamat Bagus. malam Pak Paul Zang. Ya, Hmm. saya di sini cuma mengkonfirmasi aja bahwa data, apapun yang saya kasih data pasti Anda akan menolak. Itu pasti. Karena Anda tidak mencari kebenaran. Itu yang pertama Pak Paul Zang ya. Yang kedua Pak Paul Zang, saya heran ya dengan apa yang ada terjadi saat ini. Kita semua sama. Saya tadi sudah bilang di depan bahwa kami mesti ikut perhatian dan ikut mengecam kejadian ini. Artinya, oke lah, di satu sisi kita juga ada kehidupan yang harus kita hargain gitu. Gimana kalau ini memancing sebuah reaksi besar, terjadi sebuah provokasi yang lebih besar yang dimanfaatkan pihak ketiga. Ini yang harus kita sadari gitu loh. Ini yang harus kita umat Kristen, mari saudara saya umat Kristen, janganlah terprovokasi. Kami sudah mengecam dengan apa yang dilakukan oleh oknum dari agama kami. Ya, kami mengecam. Kami tidak membela. Tapi hal ini jangan menjustifikasi dengan mengeneralisir semua ini adalah ajaran agama. Kalau digeneralisir kayak gini, oke, saya berani akan berdebat dengan Anda, ya, Pak Paul Zang yang terhormat. Kasih waktu saya 20 menit, kita tunjukkan agama mana yang benar menurut ajarannya. Berdasarkan data dan dalil kitab sucinya. Malam ini saya layani Anda dan saya open cam. Apakah Anda terima tantangan saya? Kita tunjukkan agama mana yang benar menurut kitab sucinya. Oke, 20 menit saya kasih 20 waktu. menit. Pak. 20 Berapa? menit saya kasih waktu, 20 menit saya kasih Oke, waktu. siap. Ya. Ya. Anda mengatakan bahwa ajaran Islam salah. Agama Ya. Islam sesat, Muhammad sesat, Ya. Allah sesat. Ya. Bagaimana dengan agama Anda? Oh, agama saya apa, Pak? Saya agamanya apa, Pak? Kenapa? Agama saya apa? Bukankah agama Anda Kristen? Wah, Bapak tahu dari mana agama saya Kristen? Loh, agama apa? Agama Anda apa? Saya nggak punya agama, Pak. Oh, Anda ateis. Oh, saya percaya Tuhan, tapi saya tidak punya agama, Pak. Saya nggak ngurusin agama, Pak. Di sini Anda hipokrit sekali, Pak. Paradok Anda dengan membedakan pikiran-pikiran antara Bapak. beragama dengan bertuhan aja Anda nggak ngerti. Anda mau debat sama saya. Aduh, Anda ini. Anda tadi menukil kitab-kitab suci dari Kristen. Gimana Anda mengatakan Anda tidak Kristen? Siapa Ingat, Anda bilang yang menukil pakai ayat-ayat kitab suci Kristen. itu hanya orang beragama Kristen, Pak? Siapa bilang? Justru Orang kitab suci Yahudi- itu adalah patokan panduan kita beragama. Gimana Orang mungkin kita Yahudi menggunakan punya kitab suci kalau kita punya bukan beragama? Alkitab yang sama dengan orang Kristen. Kita punya perjanjian yang lama punya perjanjian lama yang sama dengan Kristen. Saksi Yehova Iya, punya perjanjian lama yang sama. Orang Katolik punya perjanjian lama yang sama. Ya, Mormon pun pakai kitab yang sama. Jadi jangan bilang Anda bahwa orang pakai Alkitab itu selalu beragama Kristen.
Bahkan ketika orang menyembah Tuhan Yesus pun sama-sama yang satu beragama Kristen, yang lain belum tentu beragama Kristen. Anda tahu artinya agama nggak sih? Anda belajar dulu tentang agama deh dan baru debat sama saya. Gimana? Anda belajar dulu. Anda menafikan makna agama di sini. Anda belajar dulu tentang agama. Sebuah penamaan tidak menghilangkan sebuah eksistensi dalam sebuah penyembahan. Whatever nama agama Anda pun apa, tapi kan Tuhan yang Anda sembah adalah Yesus. Dan itu sebuah eksistensi yang sangat Yesus. Dan orang yang menyembah Yesus belum tentu beragama Kristen. Ada orang Mesianik, ada orang Kristen, ada orang Katolik. Saya tidak berbicara tentang sekte, Pak. Saya tidak berbicara sekte di sini. Saya berbicara tentang akar dari sebuah penyembahan Yesus yang diajarkan oleh Paulus sang penipu. Saya bisa tunjukkan gimana Paulus menipu dan menghancurkan hukum Taurat yang dimiliki oleh kaum Yahudi. Ada di mana, Pak? Mana bisa saya? Oh, banyak sekali bisa Rasul yang berkata, ya. Tunjukkan saya kasih bukti, Pak ya. Iya, saya screen ayat-ayatnya, silakan. Oke, saya screen. Tolong kasih akses. Saya tampilkan di sini. Sebut ayatnya, saya tunjukkan di sini. Pakai Alkitab bisa saya. Oke, sebentar. Bilang aja, sebut aja Alkitabnya. Nah, ini saya buka Alkitabnya nih. Gimana dengan Galatia 2:16? Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Bukankah Yesus berkata, tidak satu iota pun aku akan merubah hukum Taurat, sesungguhnya aku hanya menggenapi, tidak menghilangkan. Betul, Pak. Jadi Anda bukan pengikut Yesus, tapi Anda pengikut. Hubungannya apa, Pak? Hubungannya apa? Hubungannya adalah apa yang dijalani oleh Paulus itu bertentangan dengan apa yang dilakukan oleh Yesus. Bertentangannya jelas di situ mengatakan Paulus bahkan menghilangkan apa-apa yang diajarkan oleh Yesus. Yang mana yang dihilangkan Paulus? Aduh. Saya sudah bilang Galatia 2:16 silakan. Ada di layar Anda itu. Iya, tadi sudah saya bacakan. Nah, itu sudah ada di layar Anda. Terus mana yang dihilangkan nama Paulus? Waduh. Nah iya, kamu ilmu nggak seberapa mau nentang saya debat. Otak kosong kamu mau nentang jelas saya di sini debat. kamu paham nggak secara kontekstual? Apa kamu cuman paham bahasa aslinya pun saya paham, Pak. Jangankan kontekstual, Pak. Aduh, kamu ini otaknya nggak ada, masih mau nantang-nantang saya debat. Oke, silakan tampilkan bahasa Ibrani dan silakan Anda tampilkan ayat Ibrani dan sampai Anda baca. Bodoh kamu. Ini disiarkan langsung biar orang pernah tahu. Ditulis dalam bahasa Ibrani. Alkitab Perjanjian Baru bahasa aslinya adalah bahasa Yunani. Bahasa Ibrani Alkitab Perjanjian Baru ditulis abad ke-17. Abad ke-17 ya. Berarti itu ayat-ayat turunan ya. Alkitab Perjanjian 17, Baru. Bayangin, Yesus hidup di abad berapa, Pak? Paulus menulis itu siapa, Pak, yang bikin kitab-kitab palsu itu, Pak? Paulus menulis Perjanjian Baru. Siapa yang mengkanonisasi abad 17 baru dituliskan, Pak? Luar biasa itu. Dari abad ke-1 baru abad 17 baru dituliskan. Saya tunjukkan muka saya nih supaya kamu tahu ekspresi saya. Kamu bedanya terjemahan dengan kanon saja kamu nggak ngerti. Bodoh kamu orang Islam memang. Kamu bedanya. Ya karena kalian umat terjemahan, Pak. Kalian nggak paham. Abad 17 baru dibentuk dan Yesus hidup di tahun 100. Gimana dengan proses kanonisasinya? Dibentuk gundulmu. Alkitab Gimana dengan Perjanjian Baru. Alkitab Perjanjian. Apakah validasinya ada? Bayangin abad ke-1 sampai abad ke-17. Kamu diam dulu bisa nggak? Alkitab Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Yunani oleh Paulus. Pertama kali nulis Galatia ini dalam bahasa Yunani tahun 50. Galatia adalah surat yang pertama yang ditulis oleh Paulus dan ditulis dalam bahasa Yunani. Bukan kanon. Kanon Alkitab ditulis, dikumpulkan di sekitar tahun 90 sampai tahun 100. Itu pertama kali oleh yang namanya Polikarpus, muridnya Yohanes. Yohanes adalah muridnya Yesus, rasul yang terakhir mati. Ya, Alkitab
Perjanjian baru dalam bahasa Ibrani baru diterjemahkan ke dalam bahasa Ibrani itu abad ke-17. Kamu bedanya kanon sama terjemahan aja kamu nggak ngerti. Kamu mau nantang saya debat. Anda benar-benar kelewatan. Mau nantang debat bedanya terjemahan dengan kanon aja kamu nggak ngerti. Ya, silakan. Saya tidak membedakan antara kanon dan terjemahan. Anda bilang bahwa tadi abad 17 baru diterjemahkan. Gimana pemahaman kitab suci Anda ketika abad pertama ada Yesus ya, sampai abad ke-17 baru diterjemahkan. Gimana dengan kesalahan-kesalahan penafsiran terjemahan? Apanya yang bagaimana, Pak? Anda mau bagaimana? Apanya yang bagaimana? Apa salahnya kalau perjanjian baru bahasa Ibrani itu baru ada di abad Ya, itu ke-17? semakin menunjukkan bahwa Anda terjemahan tanpa memahami konteks original teks. Oh, Tuhan yang kalian klaim adalah sama Tuhan dan Tuhan. Katanya dari bahasa Melayu, padahal Tuhan itu adalah dari bahasa Sanskerta yang artinya Tuhyang. Bapak Itu kata kalian. siapa? Tuhyang itu Kenapa? kata siapa? Pak, klik di bahasa Sanskerta Tuhyang. Dari mana Tuhan menjadi Tuhan? Secara Dari logika, mana Tuhyang ketika bisa jadi memang Tuhan? Bapak ini gimana sih? Loh, yang lebih lucu lagi Tuhan menjadi Tuhan. Ini lebih lucu lagi, Pak. Lebih nggak masuk akal lagi. Kalau memang Tuhan ya menggantikan Tuhan, katanya Tuhan adalah berarti Tuhan. Sebuah kata-kata, sebuah kalimat bila sudah digunakan dan berarti lain, kalimat kata itu harusnya hilang dari kamus bahasa Indonesia, Pak. Lihat tuh, buka mata Anda lebar-lebar itu. Ya. Departemen Agama. Itu ya. roh, Pak. Itu roh, Pak. Tuhan, Pak. Roh. Iya. Apakah Anda bisa baca juga? Oh, Anda dengan bisa. baca bahasa Arab, bahasa ini. Saya cek, saya tantang Anda untuk baca bahasa Arabnya. Hilangkan hukum ininya, terjemahnya. Baca bahasa Arabnya. Anda lihat, satu rob diterjemahkan jadi Tuhan. Rob yang sama diterjemahkan jadi kata Tuhan. Ya. Pak, ini karena kalian umat terjemahan. Pahamnya original teksnya, Pak. Yang terjemahkan siapa ini yang terjemahkan? Orang Islam apa orang Kristen? Justru ketika kembali ke dalam original teksnya, Pak, apa ada kalimatnya seperti apa? Baca kalimat teks aslinya, original teksnya. Silakan baca. Kalau saya bisa baca, Pak. Kalau saya bisa baca, Pak. Banyak ngomong kamu. Ini Rob jadi Tuhan, ini Rob jadi Tuhan. Siapa yang terjemahin? Jadi siapa yang memutuskan ini Tuhan, siapa yang memutuskan ini Tuhan? Nah, itu kan kalian tidak paham karena kalian jangan itu tidak punya ini kenyataannya seperti karena itu. Kalian umat terjemahan. Justru ketika kami Muslim ada seperti ini, kita kembali ke dalam original teksnya. Makanya saya tunjukkan kepada Anda siapa yang mentahbiskan si Allahnya SWT ini jadi Tuhan. Siapa yang mentahbiskan? Tuh, karena kami banyak ayat-ayat jelas, Pak. Ayat-ayat jelas. Al-Baqarah 255. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idzni. Coba, enggak penting, Pak. Ini Rob, ini artinya Tuhan apa Tuhan? Simpel saja. Ini Rob, ini artinya Tuhan apa Tuhan? Dijawab muter-muter kamu ini. Rob, ini Tuhan apa Tuhan berarti artinya? Anda tidak paham apa yang saya ya udah, berarti kamu nggak bisa sudah Tuhan di sini ketika dalam arti kalimat yang sama, originalnya teksnya berbeda, itu akan berarti lain. Tapi kalau dalam sama-sama Rob itu, Pak, bisa jadi sama-sama ini tidak Rob. akan ada perubahan. Tapi gimana dengan Tuhan? Tulisannya sama-sama Rob. Versi LAI tahun 1954 bisa berubah menjadi Tuhan. Tuhan berubah menjadi Tuhan. Kalau itu tidak akan ada perubahan Tuhan dan Tuhan. Itu konteksnya berbeda dengan tekstualnya. Ini sama-sama Rob, ya, jadi Tuhan dan jadi Tuhan. Lalu siapa yang memutuskan? Yang satu Tuhan, yang satu Tuhan. Siapa yang mutusin? Pak, kami Muslim ketika menemukan hal ini kita kembali ke original teksnya. Bukan ke dalam terjemahannya.
Tapi yang saya maksud di sini ketika Anda mengatakan Tuhan dan Tuhan sama, ya, itu yang merevisi dari kitab, dari apa, lembaga Anda sendiri, Tuhan menjadi Tuhan. Coba cari di Al-Quran, ada nggak perbedaan revisinya? Saya tantang Anda untuk menunjukkan Al-Quran. Jadi itu Tuhan apa Tuhan? Jadi Rob itu Tuhan apa Aduh, Tuhan? Bapak nggak paham konteksnya. Loh, Pak jangan Zang, konteksnya, ya, saya saya tanya Rob kasih ini tahu Tuhan Pak apa Zang. Tuhan? Kamu jawab aja, kamu nggak berani kok. Kayak Dani tadi kamu pengecut. Loh, kok nggak berani gimana? Konteksnya berbeda, di original teksnya berbeda. Robbi, Robbu, Robbun. Itu original teksnya. Tapi Nah, ketika itu Anda Robbi, mengatakan Robbi, Tuhan dan sama. Tuhan, di sana tidak ada perubahan di dalam kitab Anda. Loh, gimana sih? Robbi, Robbun, Robbah. Loh, itu adalah sebuah apa, terminologi linguistik yang berbeda pengertiannya ketika disandingkan dengan kalimat di depannya. Iya, jadi Rob itu Tuhan apa Tuhan? Simpel aja. Rob itu adalah sebuah penghormatan. Rob Tuhan Ya bisa. sudah, Rob itu- bisa berarti Tuhan dalam artian kalimat, konteks kalimat berikutnya, kata Rob. berikutnya. Yang saya maksud di sini Pak Zang, ini yang adalah Rob dengan itu konteks Alkitab bisa Anda, Tuhan menjadi bisa Tuhan. begitu. Jadi Rob itu bisa Tuhan begitu. Begitu. Ya. Berarti Anda memang nggak paham Pak Zang. Nggak paham. Anda cuma muter-muter Saya apa cuma keluar hanya konteks sekali. menegaskan Rob itu bisa Tuhan, betul? Rob itu bisa Robbi, Robbun, Robbah. Mau Robi, mau Roba, mau Robin. Ini sama persis, nikutnya sama, tulisannya sama. Bisa baca apa Allahu Rabbi. Allahu Rabbi Ini jelas Tuhan di sini. tulisannya Allahu sama, Rabbi. Di sini yang Rabbi tulisannya satunya. sama, Please, tulisannya jangan sama, nah, nikutnya yang sebelah sama. sebelah Ya. kanan depannya ada Allah nggak? Depannya diikutin kata Allah Mau nggak? ada Allah, mau ada apa, siapa yang Nah, menentukan? ini karena Kalau Anda jadi- tidak punya original text, jadi Anda bingung. Nih, Ini kalimat original berikut text. loh. Ini Jangan dihilangin original dulu, text. jangan dihilangin dulu ya. Robbi yang di sebelah kanan itu jelas tidak ada Allah di depannya, ya. Tapi Robbi di sebelah kiri, Allahu Rabbi. Itu adalah benar menuju kepada Rob atau Allah. Karena apa? Objeknya saat disebutkan lebih dahulu daripada sifatnya. Ya, yang sebelah kanan jadinya Tuhan yang nggak ada Allahnya. Yang ini yang ada Allahnya jadi Tuhan. Paham? Iya. Dah, selesai. Ya. Tuh, utuhnya. Ya. Gimana? Katanya Coba kalau oke, kita buka Tuhan dan Tuhan dari kitab Anda. Anda kan mengklaim sebuah jangan lompat kebenaran kodok kalau seperti sama itu. saya. Loh, Ini kita kan ada tuh- komparasi. Nanti ya. Itu dengarkan dulu. namanya diskusi adalah komparasi dengan Alkitab Anda. Kan kamu ini mau debat apa mau ngomong sendiri? Iya, orang Islam itu ini Rob, ini Allah di depannya. Katanya kalau di depannya ada Allahnya jadi Tuhan. Nah, ini ada YouTube-nya ya. Ini saya live YouTube ini sekarang. Ini Tuhan. Nih, ya. Ini Silakan Rob Anda yang lihat. Allahnya, tapi Allah jadi di sini Tuhan. menunjukkan Allah itu yang berdiri sendiri bersifat Nah, seperti sekarang Robbi. balik lagi Bertindak ngomongnya. sebagai Robbi. Tadi kamu bilang yang ini karena ada Allahnya maka jadi Tuhan. Ini My karena nggak ada God. Allahnya jadi Tuhan. Sekarang ini ternyata ini adalah Tuhan, ini adalah Tuhan. Rekamannya masih Zang, ada, ini live, Pak, Ini Paul live, Zong, Pak. Paul Zong, kamu Saya bener-bener live ini. zong. Kamu bener-bener Ah, iya. zong bener deh. Pasti orang pada ketawa, Paul Zong bener kamu. Gak paham arti original text, gimana cara mengartikannya. Ya, ada bener-bener zong sama sekali ada. Ayo kita bahas lagi tentang Robbi ini. Robbun. Farhan, kalau kau nggak menghormati nama orang, tak remove kamu. Bolak-balik udah nggak bisa dia, udah nggak bisa, nggak sanggup udah. Ya, ngomong aja udah bolak-balik. Anjing tete. Anjing laut.